Jadi kan S3 itu ya guys, kalau misalkan bahasa keren ya, S3 tuh memecah cakrawala pengetahuan. Anjir, Jadi kalau ya Allah. jadi kalau Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para drama raman sekalian yang udah tune in ke podcast kita. Thank you banget. Welcome to AUNL PhD Drama Rama-Rama, di mana I'm Irnasya, Ines. I am the Australian half of the AUNL duo, the AU duo of this podcast. And this here is my friend Wika, the NL half of this duo. We will get into kita sekolah di mana sekarang, kita ngapain aja, what's our degree on, kayak gitu-gitu. Itu nanti akan kita get into it. Mulai sekarang kita akan menjadi teman kalian dalam menyusuri drama PhD kami yang mungkin bisa menghibur untuk para drama-raman sekalian. Jadi di minggu ini kita akan ngomongin soal awalan dari perjalanan kita. Awalan perjalanan kita, ya, of course, we should start with names. Tadi what's your name? Who are you? Oke, jadi gue take it away ya. Jadi gue Wika, hai, dan gue S3 di Belanda. So I'm the NL half of the duo. Gue departemennya antropologi, cultural anthropology and development studies. Mungkin buat kalau ya makanya buat orang-orang yang mungkin udah kenal sama gue, udah tahu gue dari gue S1, mungkin agak-agak bingung ya, kok cultural anthropology, and we'll get to that later. Tapi ya gue di cultural anthropology and development studies di Radboud University, sebuah kota antah berantah yang mungkin kalian semua nggak pernah dengar, namanya Nijmegen. Nanti juga bakal gue ceritain itu sebenarnya bagus banget. Yeah, that's me for now. Topik risetnya apa nih, Kak? Aduh, gue pengen cerita tentang topik riset kalau misalkan gue udah cerita soal background gue sih, tapi ya untuk sekarang pendeknya gue tuh bakal ngeriset tentang namanya socio-ecological system. Jadi intinya adalah bagaimana sih dengan pandang dan relasi sosial kita bisa tahu bagaimana di sebuah daerah itu resource tuh dipakai gitu. Asik. Secara umum kayak gitu. Lalu gimana, Nes? Oke, gimana ya ngomongin topik riset tuh adalah kayak nih untuk para drama raman sekalian, ngomongin topik riset tuh sensitif banget buat semua mahasiswa PhD, sumpah. Kayak it's so satu in a way it's near and dear to our heart, but at the same time we know nothing. Kita nggak tahu apa-apa soal topik riset itu, makanya kayak jir gitu. We'll get to that eventually. Kayak as this podcast unfolds, para drama-ramans akan mendengarkan betapa membingungkannya riset kita, karena kita aja kadang nggak ngerti. But anyway, nama aku Ines, Nasya, could be called anything. Aku adalah mahasiswa doktoral sama S3 juga di departemen, it's not department, but it's criminology of Monash University, Australia. Dan schoolnya School of Social Science, dan berbeda dengan Wika yang kayak jurusan. Kayak I've been in this field since pretty much after aku graduate high school. Jadi kayak I'm better in that aspect, walaupun sama-sama bingung sih, nggak ada bedanya, kayak tetap bingung. My research is on, pada dasarnya aku itu mempertanyakan kenapa ada disiplin ilmu cyber security tapi cyber insecurity-nya itu nggak diomongin. Specifically, topiknya ini akan aim untuk membuat suatu teori kenapa orang-orang Indonesia yang I hope bisa kayak digeneralisir gitu ke Global South. Aduh, gimana nih gue nyebutin Global South? Nah kan, ayo. Curang lo, Nes, kok bisa lebih prepare sih daripada gue, lo curang lo, nyuruh gue duluan lo. Ini maksudnya ya. Iya, kayak pada dasarnya tuh memang. Jadi kayak bagaimana caranya
kenapa orang-orang di negara dunia ketiga, so I do not like using that word, tapi kayak ya udah, ini describes it well, itu tidak begitu peduli dengan isu cyber security. Intinya sih itu, which is kayak highly difficult, highly abstract, which kayak sama aja kayak topiknya Wika, sumpah dia juga abstrak banget guys, gue nggak ngerti apa-apa, dia abstrak banget nih para drama ramas, makanya pada banyak dramanya, kayak gitu. Betul. Start dari kenapa kita memutuskan untuk membuat podcast ini. Ya, betul. Oke, jadi gimana Wik? Kenapa Wik? Jadi pas banget sih, ternyata itu juga yang pengen lo bilang. Jadi kayak tadi udah pada denger kan, anjir Wika topiknya apa? Terus kayak anjir Ines juga topiknya apa? Nah, bukan cuman kalian yang merasa seperti itu. Practically gua dan Ines juga ngerasa hal yang sama. Terus ceritanya, jadi kan S3 itu ya guys, kalau misalkan bahasa kerennya, S3 tuh memecah cakrawala pengetahuan. Anjir, Jadi kalau ya Allah. jadi kalau ada lingkaran nih, jadi ini yang biasanya gue sering dikasih tahu tuh kayak gini S3 tuh. Jadi misalkan ada lingkaran nih, lingkaran kan ada radiusnya tuh. Nah terus, nah itulah kira-kira kayak the amount of knowledge that we know about this universe. Nah S3 itu guys, dan akademia sih, itu tuh tugasnya sebagai ujung tombak kalau lingkaran itu tuh kalau mau diperluas, nah kita ini nih yang kayak nusuk further biar bulatannya tuh radiusnya tuh nambah gitu. Nah tapi jangan kalian pikir kayak kalau misalkan dengan S3-nya Wika maka radiusnya akan bertambah 2 cm. Enggak kayak gitu guys cara kerjanya. Lo harus nge-zoom in di sebuah titik itu. Terus nanti kalau kayak ada segitiga kecil yang puncture keluar dari lingkaran, nah itu PhD gua tuh. Jadi jangan anggap kita tuh wah gila teori yang baru. Ya, disclaimer ada sih yang kayak gitu. Tapi ya kebanyakan S3 itu sebagai ujung tombak untuk menambah pengetahuan, memecah cakrawala pengetahuan, tapi kayak ya itu tadi lingkaran di zoom in pinggirnya terus kayak ada segitiga kecil yang mau keluar, nah itu PhD satu orang tuh kayak gitu. Nah, karena itu bukan cuman kalian yang nggak tahu apa yang kita mau buat, kadang-kadang kita juga nggak tahu kita mau buat apa. Akibatnya apa, gengs? Akibatnya lonely banget tuh perjalanan. Serius deh. Karena kayak biasanya kalau misalkan dari yang gue lihat ya, kalau misalkan Ines ngeliat yang lain atau mungkin kalian kalau misalkan drama romance nih juga lagi S3 dan punya pendapat lainnya, silahkan. Nah, tapi kalau dari yang apa yang gue tahu tuh kita apa ya, diharapkan untuk tahu our stuff gitu. Yes, I agree. Nah, jadi kayak kalau pas kita mau diskusi, orang juga I don't know, you're the one who's supposed to know gitu. Terus I agree. Ya lonely aja gitu guys. Nah kita dari lonely itu, kalau gue sih ngerasanya kayak gue nggak mau ngerasa lonely, gue ngobrol sama Ines. Terus juga kayak terus gue jadi mikir gitu kayak orang lain di luar S3 juga ada nggak sih yang lonely juga kayak kita? Iya banget. Especially when we're both young, kayak gue umur 26, Wika 25 kan? Berarti tahun ini gue 27, tahun ini Wika 26. Kayak we're young, kayak pretty much kita tuh abis selesai S2 di aku umur 25, selesai S2, Wika berarti umur 24 selesai S2, and pretty much we continue on to our PhD. Kayak gitu. Jadi we don't bring family kayak ini, and we move abroad, jauh dari keluarga, so udah nih kita lonely secara akademis gitu ya. It's a very lonely journey because kayak ini kalau aku tanya sama orang yang duduk di sebelah aku mengenai PhD aku, kan dia nggak tahu apa-apa karena dia itu belajarnya soal kayak apa sih yang di samping gue tuh belajarnya gender. Jadi kayak maybe she knows her stuff in gender studies,
Tapi dia nggak tahu apa-apa soal social information technology gitu kan. Same goes with her. Kayak kalau dia mau ngobrol sama gue, kayak drama-drama dia tuh kayak kita nggak tahu apa-apa soal PhD satu sama lain gitu loh. Jadi kayak ya udah, jadi it gets very lonely dan banyak faktor lainnya juga. So kita nih, aku sama Wika tuh beda 10 jam. She's in Netherlands, I am in Australia, kayak opposite sides of the world, but somehow kita tuh always turn ke satu sama lain kayak just to make each other feel better aja gitu loh soal PhD kita masing-masing. Kayak rant terbaru itu adalah kita benar-benar kayak sumpah gue nggak tahu apa-apa, kayak I spent the week only reading books. I didn't even write. I just read books. Dan aku merasa lebih bodoh dari minggu lalunya gitu loh. Jadi minggu lalunya aku belum baca apa-apa, minggu depannya aku udah baca kayak like 5 books and I don't know anything. Aku merasa makin bodoh. Jadi itu sering terjadi di PhD manapun di bumi ini. Jadi we thought that maybe kita nggak sendiri nggak sih dalam melakukan hal ini. Kayak there are countless of people doing PhD in the world. Countless of people di Indonesia juga yang sedang melakukan PhD, walaupun kurang dari 1% dari populasi kita, tapi populasi kita ada 200 juta orang gitu loh. Jadi kayak I guess 2 million people sedang melakukan PhD sekarang gitu. Jadi podcast ini kita buat untuk menjadi wadah gitu buat kita, terutama dan para drama-ramans yang kayak mungkin sedang PhD juga, mungkin mau PhD, atau kayak ya pengen tahu aja gitu drama-drama dunia akademia gitu ya. We're here for you guys. Jadi para drama-ramans, BTW kalau misalnya nih, ini harusnya diinjak di akhir sih, but the moment is right. Jadi kayak kalau misalnya drama-ramans ada yang lagi dengerin ini terus kayak, Nes, gue pengen ceritain dan tentang PhD gue di freaking Yordania gitu. Kayak, ya welcome, come to our Instagram di au.nl_phdrama. Jadi kayak, we're still working on it, but if you come, we will welcome you. Kita on 24 jam per 7. Bukan karena gue atau Ines 24/7 ya guys, tapi literally kita beda 10 jam, jadi kayak kalau gue tidur, if you're AM, yes. If you're AM, I'm pretty much PM, kayak gitu kan. If you're PM, I'm pretty much AM. Jadi kita bisa mengcover kayak 24/7 orang-orang Indonesia. Kita akomodir deh. True. And then let's start to kayak judul dari episode kali ini adalah awalan perjalanan. Jadi awalan perjalanan kita kayak mungkin udah denger kali ya snippet-snippetnya. Tapi kayak why do you decide? Kayak kenapa lo memutuskan untuk mendapatkan PhD? Kayak dengan faktor-faktor tadi yang udah gue sebutin juga, kayak we're both young, we're still 20 in our mid 20s, dan we're both kayak kayak work ethic kita tuh tinggi guys. Work ethic kita tinggi guys. Jadi kayak serius deh. If we decide to go outside of academia, most likely juga kita akan tetap sukses-sukses aja gitu loh. But why do you decide to get a PhD? Jadi ini sebenarnya kalau yang gue kayaknya cukup obvious deh, dan sebenarnya gue juga lebih kepo sama yang lo sebenarnya. Karena you're a much more introvert than I am. Dalam praktisnya, kayak lo ngomong sama orang aja bisa anxious anjir. Nah, kalau gue tuh emang suka banget ngajar. Bukan ngajar as in kayak gue suka buat ngajarin orang gitu ya. Kayak kamu harus gini nggak kayak gitu. Tapi gue seneng, gue suka banget sensasi diri gue sendiri ketika gue jadi ngerti. Beda ya sama dari nggak tahu jadi tahu. Itu kayak sekarang tuh something else lah, karena dengan adanya internet orang tuh bisa nggak bisa bilang bahwa dia nggak tahu. Lo nggak tahu sesuatu, lo Google aja gitu. Nah tapi personally yang membuat aku tuh ngerasa nyaman gitu ya sama proses belajar mengajar adalah back when I was in college, ketika gue kuliah, gue seneng banget proses ketika gue dari yang gue nggak ngerti, padahal gue tahu, tapi gue nggak ngerti ini maksudnya apaan gitu. Jadi tiba-tiba ngerti.
Nah, pas gue ngerti itu tuh sama aja kayak lagi dapet gosip. Kayak ketika lo tahu ada sesuatu nih, lo tahu nih ada sesuatu yang chili. Nah, terus dan spicy. Nah, terus lo nggak tahu tapi detailnya kayak gimana. Nah, terus lo tahu tuh detailnya. Terus lo jadi pengen ngasih tahu ke orang lain juga kan gosipnya itu. Nah, sama gitu, gue juga kayak gitu. Jadi kayak dari yang gue tahu ada ini. Terus tapi gue nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Terus gue jadi ngerti. Nah, pas gue ngerti itu gue jadi pengen ngomong ke orang, lo tahu nggak sih ini sebenarnya kayak gini doang tahu. Lo tahu nggak sih ini kayak gini doang tahu gitu. Nah, in hope that orang juga bisa ngerasain yang gue rasain, kayak lo tuh harus tahu bahwa ini tuh kayak gini doang. Ini seru banget kayak sumpah gitu gitu ya. Iya, atau enggak kayak ini emang kompleks, ini emang susah, tapi ini seru banget untuk bisa bikin kayak gitu. Jadi nah itu yang bikin gue pengen jadi dosen, jadi pengajar gitu kan. Nah, wah gila lo pure hearted banget anjir. Gue merasa sangat ulterior motif. Oke, lanjut. Nah, tapi dengan itu terus jadi dosen itu kalau di Indonesia ini juga mungkin bagi drama romance yang mau jadi dosen, ya pasti sebenarnya bisa sih jadi dosen dari S2. Cuman kebetulan gue pengen ke kampus Lapis Lazuli nih, gengs. Nah, kampus Lapis Lazuli ini tuh Let's kalau just misalkan say, mau jadi tunggu, wait. Let's just say, kayak ini untuk konteks aja ya para drama romance. We will not say which campus we both graduated from. So you can Google and you can know which campus we are from anyway. But we will not say it in this podcast. But just know that our campuses itu adalah top 10 best PTN in Indonesia. So it's very prestigious. Jadi kayak requirement dan standar yang dibutuhkan untuk menjadi dosen di sana itu kayak So lanjut. Thanks for the context, Ines. So and kita juga nggak bakalan, karena kita nggak nyebut langsung, kita come up with code names, dan kebetulan kampus gue kasih code names-nya batu kesayangan gue itu Lapis Lazuli. Nah, jadi kalau misalkan mau masuk ke kampus Lapis Lazuli ini, itu tuh ada sih pernah ada masa di mana S2 juga bisa, tapi itu jarang banget karena itu kayak limited edition guys, masuknya bisa nggak setiap saat gitu. Kalau lagi emang ada dibutuhin bisa masuk S2, tapi seringnya akan hanya nerima yang udah S3. Jadi ini mungkin ngebuat seakan-akan S3 gue nggak purely out of education motive ya, karena jatuhnya jenjang karir kan. Tapi ketika gue jalanin multi-layer ternyata ya makanya multifaceted lah, nggak homogen gitu. Nah tapi setelah gue jalanin seru juga ternyata. Jadi gue S3 karena itu. Jadi gue nah nanti drama romance akan ngedenger deh, Ines tuh biasanya lebih asik nih kenapa dia mau S3. Karena mungkin kalau misalkan drama romance udah ada ngikutin kita berdua dari SMA, mungkin kalian akan, ya maksudnya gue aja yang teman SMA dia, gue seneng banget ngedengerin cerita dia kalau dia cerita kenapa lu mau S3 Nes gitu, apalagi kalian kan. Nah tapi kalau ya gue ya karena itu, karena sebenarnya gue pengen jadi dosennya, dan kalau misalkan mau jadi dosen harus S3 gitu. I agree. Jadi kalau gue sih gimana ya drama romance, jadi itu kayak ceritanya spans back to like 8 years ago gitu, kayak tapi enggak juga kayak easily said sebenarnya dimulai dari tahun 2016 2015-ish. Pokoknya pada tahun-tahun segitu tuh aku tuh nyadar aku pengen jadi dosen. Sebenarnya kalau dari yang jadi pengen dosennya sama persis kayak Wika, and I also share the trait of kayak knowing something dan pengen ngasih tahu ke orang lain. Kayak one of the biggest joys in my life adalah kayak being kayak insufferable know it all. Kayak lo tuh ngomong sama gue tuh kayak most likely akan ada, lo tau gak sih tuh ada teorinya kayak my friends are so sick of me but they love me, jadi kayak ya udah gitu, kayak oh yaudah apa nice gitu. But that's pada dasarnya yang bagian itunya sama, cuma kenapa gue pengen jadi dosen itu bukan karena itu. You know what, you can actually be a teacher, kayak lo bisa jadi pengajar dan bukan dosen, kayak like any other type of teacher, course teacher, atau kayak lo bikin kursus sendiri, atau lo apply jadi guru apa kayak guru musik kayak guru apa, you can even be a life coach, ya kan.
Kayak it doesn't have to be dosen gitu. Nah, for me, jadi ceritanya gini. Gue tuh orangnya spiteful banget drama romance. Kayak spiteful, bener-bener. Right now I am running on caffeine and spite. Kayak spite tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kayak kalau dibilang kebencian tuh enggak juga, tapi lebih apa ya? Perasaan pengen kayak lihat loh ya, gitu. Lihat kayak itu intinya kayak bisa dijelaskan dengan lihat loh ya. Kayak lo bilang gue nggak bisa, lihat loh ya. Itu tuh yang namanya spiteful. Itu spite namanya. Kayak pokoknya tuh hidup gue banyak decision dalam hidup gue tuh yang diambil simply karena gue mau prove orang lain wrong gitu. Nah, kenapa dosen kriminologi ini? Jadi pada tahun 2016 di kampus gue, di kampus Peridot. Jadi di kampus Peridot ini kayak I came there for a specific topic yang diajar oleh satu orang dosen. Dan this dosen is like the expert on his field. Di Indo cuma ada dia. Okay? Kayak so this guy is really busy, but kayak lo bayangin dalam 2 semester dia kelas cuma 2 kali. Jadi 1 semester ada 12 kelas loh drama romance. Kayak berarti 2 semester 24 kelas. Dia ada cuma 2 kali. And I hated him so much. Terus abis itu kayak nyebelin banget nih orang. Tapi itu baru tahap nyebelin banget nih orang gitu. But then kayak ada 1 semester kayaknya dia lagi nggak sibuk. Terus dia ngajar. And he's like, he is the most insufferable dosen I have ever met in this world. Kayak epitome dari semua overheard mahasiswa. Kayak nilai datang dari kayangan. Lo nggak tahu kapan kayak nilainya dapat dari mana. Lo kuis belajar mati-matian kayak yang dikeluarin bukan itu. Terus habis itu ngasih tugas kayak review 1 buku dalam 30 halaman. Jadi kayak bukan biasanya kan 1 buku 2 halaman. So get the essence of the book gitu kan. Lo bayangin ini 1 buku disuruh bikin review 30 halaman kayak what are we reviewing gitu loh. Terus habis itu kayak dia ngajar ada 1 semester di mana kayak I don't know what he is talking about, but most likely kayak karena dia ngomongnya cara ngajarnya tuh nyebelin banget kayak lo tau gak si Michel Foucault tuh ngomong kayak gini. Apakah ini warteg? Kayak lo kenal deket sama si Michel Foucault itu? Apa lo kenal deket banget sama dia? Iya kata si Foucault gini. How are we supposed to learn about that? And I hated it. Benar-benar kayak makin tahun makin benci gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. And at the time gue kayak anjir kayak gue harus jadi dosen nih. Itu adalah pemikiran gue. Because the field is cybercrime. Jadi kayak itu penting banget. Expertnya cuma 1 dan kayak gitu. Like how are future criminologists supposed to learn about cybercrime kalau the only expertnya seperti begitu gitu kan. So I have to be another expert. So at least kayak kalau nggak dia ada gue gitu. And kayak again tapi gue I can explain things better kok gitu. Itu adalah my defense. Nah, tapi gue juga nggak naif ya, sudah romance kayak jadi dosen tuh takes like sebenarnya ada 2 bodies of what you're supposed to be doing sebagai dosen gitu. Sebenarnya 3 sih, tapi kayak yang 1 tuh terakhir kan kayak apa sih dua? Pengabdian masyarakat. Come on. Gitu kan. Jadi ada Trihelix perguruan tinggi namanya. Ya, Tridharma perguruan tinggi. Tridharma ya? Iya, Tridharma. Salah. Kalau triple helix kan dari 3 industri, 3 sektor. Iya. Nah, jadi adalah yang 1 ngajar, kayak ada nama propernya, but I do not remember it. Tapi intinya ngajar, terus riset sama pengabdian masyarakat itu. Pengabdian masyarakat as a criminologist itu tuh kayak abstrak banget. Sehingga penelitian itu termasuk dari pengabdian masyarakat. Intinya tuh kayak gitu dipahaminya. Nah, terus kayak jadi sebenarnya either ngajar sama riset. Nah, terus gue mikir nih, gue suka riset gak sih? Kayak gue suka riset gak sih sampai gue mau melakukan itu seumur hidup? Because researching is a pain. Kayak capek riset tuh gitu. Cuma abis itu kayak di tengah
kegelisahan dan kematian gue dalam bikin skripsi. Kayak waktu itu target gue adalah pokoknya 6 bulan skripsian, udah sama penelitian, udah lulus. Berarti termasuk udah sidang, udah bikin ini, bukan ini, kayak semua 6 bulan udah lulus, because I cannot stand being in campus peridot, okay? Because I'm tired, gitu. Nah, jadi udah tuh sama seperti mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi lainnya, minumlah apa Red Bull, terus Hemaviton, you name it, I've drank it. Kayak terkadang bahkan dicampur sama es teh manis, jadi kayak es teh Red Bull gitu loh. Kayak very unhealthy, don't do that. Kayak perut gue masih rusak deh gara-gara hari-hari itu. But then di tengah itu semua, ada gue lagi nangis gara-gara riset gue. BTW riset S1 gue juga abstrak banget, jadi kayak udah nih gue lagi nangis. Terus abis itu kayak gila, ini seru banget, kayak gue mau melakukan ini deh seumur hidup gue. That's that. And then gue memutuskan untuk jadi dosen. Because I like it. I like ngajar just to prove this person wrong. Sama I like researching sampai to the point that gue nangis-nangis sambil minum Red Bull pun gue tetap pengen kayak I wanna do this for the rest of my life gitu. Terus udah deh, that's why I did. Terus PhD-nya. Jadi pas gue lulus, dosen-dosen gue tanya kan, ini gelar mau dipakai buat apa? Which my friends, most of them pada jawab kalau ya mereka mau ke industri. Karena pada waktu itu my criminology itu lagi in demand gara-gara kayak something new di BPOM sama kayak fraud, analis, yang kayak gitu-gitu kan lagi booming banget tuh di industri karena apa sih, tech boom kan. Nah itu kriminologi tuh lagi dibutuhin banget waktu itu. And they don't mind gitu. Cuma abis itu gue bilang gue pengen jadi dosen. Ya for those two reasons kayak Nah, terus abis itu gue kalau mau jadi dosen harus apa? Terus mereka bilang, go have your S2, have your S3, then return. Mereka bilang gitu. Terus ya udah deh, pretty much kayak, ya udah S2, terus S3 gitu. Kayak, to this day, gue merasa this expert itu juga nggak tahu gue tuh sebenci itu sama dia. But I think everybody else knows. But hopefully, aku bisa menjadi dosen yang menginspire more people to be cyber expert. Because this is like very interesting. Gitu. Sehingga kayak nggak perlu registrasinya sejauh itu lagi gitu loh guys. I agree. Penting kayak banget gitu. tuh. BTW kenapa Wika kaget, kenapa gue pengen S3? Jadi when I was in high school, ini untuk para drama romance yang kayak apa, aduh madesu banget hidup gue nggak ada artinya, kayak itu gue. Sama satu hal soal itu, don't let other people tell you what you are. Don't let other people tell you what you are. Karena kalau kan harus tahu, Ines tuh dulu, aduh, Ines have all the rights to tell it to you guys, but tell it. Bilang, dulu tuh Ines kayak guru tuh kayak bisa kayak, lo mau jadi apa nanti pas udah gede, Nes? Lo mau apa nanti kalau udah gede, kalau misalkan lo kayak gini, Nes? Lah, dan we're all well aware bahwa banyak banget guru SMA, guru SMP itu yang kayak gitu. Dan gue bahkan adik gue di bawah gue dulu juga pernah digituin, geng, sama guru SMA gue. Terus gue kayak jangan dengerin gitu ya. Ini SMA dan nanti ke depannya pasti bakal nemuin hal-hal yang lo kayak menyentuh hati lo, kayak Ines ya, kayak out of spite, tapi spite feel her life, dan here's where she is right now. Tapi gitu. Ya itu benar sih. Jangan don't let other people tell your worth lah intinya. I agree. Kayak misalnya nih, kayak untuk mendapatkan posisi kita sekarang, kayak we're both PhD students dan we're both in full ride scholarship. Jadi kayak intinya gue sama Wika, kita berdua sama-sama sadar kayak this AUNL duo sadar penuh kalau kita tuh privilege AF ada di posisi ini gitu. Tapi it's not that we got that position karena kita nggak kerja keras. Jadi ini bukan bullshit saying di mana kayak enggak apa-apa, don't let other people drag you down, but don't work. If you don't tapi nggak apa-apa, kayak be content with your life, kayak nggak bisa. Kayak if you want to go somewhere, you have to work for it kan. Kayak for me and Wika's case,
kayak how do we actually get our PhD position, itu tuh udah kayak drama setahun penuh, kayak setahun penuh dramanya 2021, kayak itu tuh penuh dengan gejolak-gejolak. Kita udah kayak wait gue pengen PhD, tapi gue nggak mau ngomong sama lo, tapi nanti gue sekut. Banyak banget momen-momen kayak gitu. Cuma gimana ya, misalnya nih kayak untuk para drama romance nih sekarang, yang terutama untuk yang mau PhD, what do you actually have to do sih untuk dapetin that coveted PhD position sama scholarship-nya atau funding-nya? Ini untuk orang kaya yang kayak bisa fund their own 2 billion rupiah PhD sendiri, skip aja bagian ini. Kayak you don't need to hear this. Kayak you don't need to hear you can this. Finish here and just close it. But close it. Visit our Instagram au.nl_phdrama. Gitu. You can do that. Tapi untuk para drama romance yang kayak kita berdua nih, kayak kita butuh dibantu, kita butuh disupport. Jadi untuk apa ya, kayak let's hear the NL half first. Tapi intinya pada dasarnya dibutuhkan untuk study abroad, PhD, masters, I think it's also the same. Itu adalah beasiswa kan, udah paling jelas. Sama kalau PhD lebih spesifik butuh supervisor gitu. Yeah. So how is the NL half? Kayak because our half ini lebih Ya oke. Jadi gimana ya? Sebenarnya banyak sih yang harus gua put disclaimer dulu kali ya. Bukan disclaimer, apa ya? Kayak prereq lah. Yang harus kalian ketahui bahwa kalau S3 itu ada banyak sistemnya. Kayak kalau misalkan di Indonesia, gue nggak tahu kalau misalkan di kampus Lapis Lazuli, gue nggak tahu kalau misalkan di kampus Peridot atau kampus yang lain kayak gimana. Tapi kalau di Indonesia biasanya S3 itu ngikutin semester sama kayak semester kuliah biasa, S1 S2. Jadi ada semester 1, 2, 3, 4. Terus ya jadi berdasarkan semester itu. Tapi aku nggak tahu sih ada GPA atau enggak, tapi pokoknya ada per semester ngikut semester itu. Nah kalau misalkan di tempat aku dan di tempatnya Ines itu semuanya nggak, jadi kita nggak ada kelas. Kalau misalkan yang di kampus Lapis Lazuli, mungkin kampus Peridot juga ya, tapi ada kelasnya. Jadi kayak kampus Peridot juga, kampus Tourmaline juga. Jadi for konteks, aku S1 sama S2-nya beda tempat. Wika kan sama-sama di kampus Lazuli. Kalau aku sama. Jadi S2-nya aku tempatnya sama. Kita di sini bisa mengcover kayak 3 kampus Gemstone. Ya, 3 kampus Gemstone. Dan jadi kalau misalkan di kampus Gemstones itu di per semester dia strukturnya per semester dan ada kelas-kelasnya. Jadi sama kayak kuliah biasa. Nah, kalau misalkan di kampus aku sekarang dan di kampus S juga, itu kita nggak ada struktur semester. Tapi untuk semua S3 ada satu yang pasti ada sidang proposal, sidang progres, sama sidang akhir. Jadi kita ngomongnya berdasarkan 3 ini aja guys. Jadi kita proposal itu proposal riset maksudnya. Jadi kita bakal dinilai berdasarkan proposal risetnya, terus progresnya, sama nanti ya sidang akhir gimana penelitiannya. Nah, kalau misalkan karena kita ngomonginnya bagaimana ngelakuin riset, maka kita tuh punya pembimbing bukan pas kita ngerjain riset, tapi justru dari awal kita punya pembimbing. Nah, disebutnya namanya promotor kalau misalkan S3 tuh. Gitu. Nah, jadi ketika kita mau S3, yang kita cari duluan adalah promotor kita ini untuk make sure bahwa mereka mau nggak nih jadiin kita mahasiswanya mereka buat S3 gitu. Nah, kalau misalkan mau ke luar negeri ya, kayak gitu. Jadi baik aku maupun Ines itu yang pertama kali dilakukan adalah nge-email promotor, dosen-dosen, calon promotor ya, calon promotor yang karena ini gagalnya sampai 20 kali ada loh. Nah, kalau misalkan mau S3 itu yang harus dikuatkan adalah mental dulu guys. Jadi knowledge is good, tapi mental dulu yang kuat. Karena nggak tahu ya, aku nggak pernah dengar ada kasus di mana sekali
propose, sekali nge-email buat kayak, Pak mau nggak nerima saya sebagai, atau kayak Pak ada riset nggak, atau ya semacamnya lah, terus langsung berhasil, di first try itu nggak ada, aku nggak pernah denger yang kayak gitu. Pasti I think ada ya, tapi kita nggak ya tahu mungkin gitu. ada ya, kita nggak tahu. Tapi aku nggak, makanya aku bilang kan, aku nggak pernah ngelihat di aku dan link circleku tuh aku nggak ada yang nemu kayak gitu. Semuanya itu pasti pernah minimal banget 5 kali lah ditolaknya. Jadi entah itu ditolak kampus yang emang ada opening, entah itu di email ditolak langsung sama profesor. Ya personally I have gitu. Jadi yang pernah aku lakuin waktu itu kayak gitu dulu. Nah terus ini jadi aku tuh studinya kan di kampus Lapis Lazuli S1 S2. Nah pas S2 ini masing-masing itu aku belajar tentang air. Jadi ketika S1 belajar tentang gimana ngerancang, gimana sih caranya ngerancang instalasi untuk ngolah air maupun air limbah. S2 itu ngomongin tentang manajemen di infrastrukturnya. Nah, tapi juga masuk ke topik baru, yaitu kalau misalkan di perkotaan kayak gimana sih dinamika airnya gitu. Waktu itu gue di pemukiman kumuh. Nah, S3 ini juga sama. Nah, pembimbing gue S2 itu kebetulan ternyata lagi ada perjanjian kerjasama sama kampus S3 gue sekarang. Itu gue nggak tahu. Nah, waktu itu tuh ada perjanjian kerjasama itu, ditawarin lah gue sama profesor gue ini, Wika, kamu udah dapat belum S3? Nih saya ada posisi apa namanya, sebenarnya jujur Nes gak ada posisi sebenarnya waktu itu Nes. Jadi pokoknya cuman bilang kayak ini topiknya bisa untuk lanjutan S2 kamu. Tapi mereka nggak ada omongin mau ada PhD, kamu coba email aja gitu untuk kamu kasih CV kamu. Jadi samalah prosesnya kayak ngasih CV juga, terus nanya tentang saya punya background ini gitu, kirimlah. Waktu itu gue ngirim Juli. Nah ternyata Juli itu lagi summer vacation-nya orang-orang Europe. Jadi benar-benar. bounce lah itu emailnya dan nggak dibalas kayak sebulan gitu. Nah terus gue nggak tahu kan bahwa waktu itu bahwa summer vacation itu sepanjang itu. Jadi gue udah kayak ya ini kayaknya another I think rejection like 2 lah months, gitu. 2 bulan. Yeah, true, 2 months. Exactly. Jadi Juli Agustus biasanya. Nah, awal September pas gue juga setelah mengalami berbagai macam penolakan dari yang lainnya lagi, datanglah email ini dibales. Terus ternyata kayak oh, we're looking for this exact candidate gitu. Jadi kayak ternyata memang jadi kan nah ini juga sebagai bridging ya, kenapa gue kok bisa masuk ke Cultural Anthropology and Development Studies. Nah, jadi project investigator atau kayak koordinator projectnya itu adalah yang sekarang jadi pembimbing gue gitu guys. Nah, tapi ada pembimbing nomor 2. Nah, dia environmental science. Nah, jadi namanya memang co-promotor. Namanya co-promotor. Nah, jadi memang S3 gue itu walaupun gue bernaungnya di bawah Cultural Anthropology and Development Study, tapi yang gue karena tadi kan socio-ecological system. Nah, jadi memang ada pembimbing khusus untuk social field-nya dan ada juga yang untuk ecological field-nya. Nah, jadi ada social science-nya dan ada environmental science-nya gitu. Nah, pada dasarnya sih kayaknya S3 most likely kayak gitu nggak sih? Kayak karena there's so much knowledge to be held ya sekarang. Kayak susah banget untuk nemuin terobosan baru di ilmu murni. Kayak pasti multidisipliner akhirnya. Jadi kayak most likely hampir semua kayak drama romance yang mau S3 rata-rata pasti akan transdisiplin. Nggak mungkin minimal banget transdisiplin. Bahkan interdisiplin udah nggak kena. Iya, jadi misalnya nih temenku juga ada yang dia engineering tapi di kimia murni malah ininya departemennya. Jadi ya terapan jatuhnya kan gitu. Nah, terus itu satu hal ya. Terus baru satu hal guys, itu baru pembimbing. Nah, kedua terpenting dalam milih mau S3 adalah pertama kan topik tadi ya sama pembimbing. Yang kedua adalah funding, guys. Jadi itu lagi. Jadi S3 itu
bukan cuman ngomongin SPP. Jadi Yeah. sure, nggak cuma SPP. Nah, tapi kan kita ada riset. Nah, riset ini kan Butuh riset ini duit. kan butuh duit, guys. Spending duit dia tuh ngebayar entah enumerator namanya, atau kayak pas ketika lagi kuesioner gitu ya, nyebarin kuesionernya, atau banyak lah hal yang bahkan Banyak kalau yang lab harus bisa dibayar. lebih mahal gitu. Banyak yang harus dibayar. Bahkan alat tools untuk ngolah datanya juga gitu. Ya, Nah, betul. itu Bersama semua kalau data, lu nggak boleh pakai SPSS bajakan gitu. true, Nggak betul. boleh. Jadi bahkan biasanya kampus tuh make sure bahwa bahkan misalkan kita punya pakai Windows nih, itu ditanya sama pembimbing, Windowsmu udah yang dari kampus belum? Karena mereka nggak mau Licensing. Ya. nggak mau ngerisk bahwa kita pakainya yang license bodong gitu. Jadi bahkan sampai OS kita kerja aja tuh udah harus license yang bener gitu. Nah, itu juga butuh dana gitu. Nah, funding ini juga lucu ya, karena aku award di LPDP, tapi itu juga nggak sekali langsung lulus gitu. Aku juga sempat gagal LPDP gitu ya, tapi nyoba lagi aja gitu. Nah, alhamdulillah dapet. Terus akhirnya 2 ini terpenuhi deh, si Iya. pembimbing, topik, kampus, sama funding. Nah, udah To be 2 itu. quite honest, drama romance ini tuh pendek banget ceritanya. Karena ini kayak, if you think that Wika dari tadi ngomong panjang, this is like very short Ini version of udah what summarize happened. banget. Ini udah Parah, summarize kayak banget. Ines tahu bahkan kayak drama di di tengah itu masing-masing semua. chunks itu. Dari sampai ke sini, itu tuh kayak dramanya banyak banget, sumpah. Hence kenapa kita bilang podcast ini tuh drama rama-rama, karena sumpah PhD itu drama banget. Kayak even before, pada saat detik kita memutuskan gas PhD, itu udah banyak dramanya gitu loh. Itu udah banyak dramanya. Wah, kalian harus tahu Ines tuh dramanya seru banget sebenarnya, guys. Aduh, tapi lebih gila lagi. Cuman nanti deh. to give you a very abbreviated version, kayak how do we actually get PhD position? Nah, kalau Wika kayak itu kan apa ya, kayak most of orang yang S3 itu rata-rata kayak gitu. So, you apply LPDP. Itu most Indonesian people yang kepikiran, gue mau S3, gue harus dapat LPDP. It's the first priority and choice of almost all Indonesian yang aspire untuk punya untuk PhD gitu loh. Nah, for me, of course, aku juga seperti itu, gitu. But social science di Indo itu kan gimana ya? Di Indo tuh have this notion kalau social science tuh nggak sepenting rumpun ilmu STEM gitu. Sehingga kampus Lapis Lazuli tuh kayak didewa-dewakan pakai banget gitu. Sementara aku lah apa? Aku cuma kampus Turmalin. Kayak aku cuma kampus Turmalin gitu loh. Dan from freaking social science, public policy, kayak aku tuh dime a dozen, semua orang kayak aku gitu. Jadi for me, pada kayak drama juga ya, kayak kayak ini untuk drama romance, untuk episode selanjutnya juga, aku tuh orangnya spiteful banget. Intinya tuh itu kayak most of my life drive tuh datang dari my spite gitu kan. Aku tuh gak suka banget sama kehidupan kampus aku di kampus Turmalin. Like gak suka pakai banget. Kayak academic environment-nya tuh menurut aku melelahkan gitu loh. Kayak for me, academic environment tuh fun. Academic job itu fun. Academic kayak discussions itu tuh kayak one of the very few sources of joy in my life gitu loh. Kayak ketemu sama Wika misalnya yang kayak ngomongin, sumpah ini seru banget cyber security bla 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 bla. Wika nggak ngerti It's supposed sih. to be like that. Iya, kayak Tapi Wika nggak ngerti sih, tapi seru banget gitu loh. Kayak demi apa nih, demi apa? Tell me more. Kayak gue manusia kayak nggak ngerti apa-apa soal STEM, tapi kalau dengerin Wika kayak Wika jarang ngomong, tapi Wika tuh lebih sering kayak dia ngepost kayak highly detailed analysis on her Instagram, follow @WikaMF, kayak analysis of what she thinks of tata kota dan sanitasinya. Terus gue tuh kayak, anjir ini seru banget gitu loh. Itu adalah kayak academic environment yang gue suka. Tapi kampus Turmalin sucks. So I graduated my master in like a year and 7 months. Simply di Indo tuh
average time of a master is 2 years, 2 tahun or lebih, karena biasanya risetnya rese gitu kan. Jadi biasanya 2 sampai 2,5 tahun. Nah, gue 1 tahun 7 bulan udah lulus. Dan sejak dari situ, itu kayak gue lulus bulan Oktober. Itu bulan Desember gue udah nyari supervisor. And I documented my journey of ditolak-tolakin supervisor. Hence, itu sebenarnya alasan kenapa gue mau Wika jadi dekat lagi. Ya, karena pas dia ngepost di IG terus gue kayak, Nes, gue juga lagi ngerasain itu gitu. And jadi kita again, time spend-nya tuh sama. Betul. Kayak and again, kita nggak punya teman untuk kayak share the academic journey we're taking. I mean, Wika and I both have our own circle of friends, tapi kayak they're not in this stage of life yet. Belum kepikiran mau S3 atau mungkin tidak akan pernah mau S3 gitu loh. Jadi kayak ya udah it gets a bit lonely. Nah, terus in my case, aku bener-bener yang tactile nyari gitu. Dan karena jadi aku tuh orangnya idealis kan. Jadi aku udah tahu nih aku mau ngapain untuk riset aku. Jadi aku nyari expert yang udah kayak spesifik banget di field itu gitu. Namanya kayak cabang keilmuannya tuh sebenarnya social cyber security sama social cyber criminology. Dan itu kayak expertnya tuh dikit banget. Di bumi ini kayaknya cuma ada like a handful of people, dan kampusnya itu ada Amerika, UK atau Aussie. Udah, selain 3 itu nggak ada gitu. So kayak right from the get go udah berkurang banget kan pool gue untuk memilih supervisor. Kayak udah berkurang banget. Sehingga kayak gitu, terus gue tuh tipenya adalah nyari di jurnal. Misalnya gue baca-baca jurnal soal that kind of keilmuan, ini yang suka dikutip siapa. Nah, terus abis itu gue Google namanya, terus abis itu gue email dia terima PhD student apa enggak. Terus ini macam-macam banget, kayak macam-macam banget. Kayak ya gue sampai stres. Tapi intinya kayak the abbreviated version is that aku ketemu sama yang ini yang nerima aku, terus kayak Januari aku email, terus 3 hari kemudian langsung interview, terus pas interview dia langsung kayak pertanyaan pertamanya adalah kayak, kalau nggak publish, kayak gue suka nih CV lo, oke. Kayak BTW untuk para drama-ramans yang punya misconception soal PhD di luar negeri, this is like a job, this is a full-time job. We're not students, Wika and I. Kayak kita bukan mahasiswa gitu. We're researchers employed by we're full-fledged researcher. Yes, we're researchers employed by our university gitu. Jadi kayak proses masuknya pun kayak sama. Ada seleksi user, ada seleksi HR kayak gitu. Jadi ini seleksi usernya tuh bersama dengan promotor co-promotor tadi. In my case it's just promotor, karena dia langsung kayak, oke, gue suka, cuma gue pengen tahu aja kenapa lo nggak publish gitu. BTW itu publikasi masih penting banget kalau mau masuk S3. Nah, terus kayak intinya gue jelasin soalnya time frame-nya terlalu sempit, gue lulusnya kayak gue pengen lulus cepet-cepet, jadi gini. Itu gue jujur aja deh sama supervisor, jangan bohong, do not make up your qualifications. Kayak if you do not know shit, just tell them you don't know. Karena kalau misalnya lo bilang, iya gue pernah ini, nanti pas masuk karena lo nggak di ini sama orang, nggak di supervise langsung gitu kan, ntar lo bingung sendiri kalau lo bohong, sumpah. Terus nanti kalau lo nanya, dia akan kayak, lah kan lo udah tahu gitu. Jadi don't lie, like do not make up your qualifications, do not lie. If you don't know, just tell them you don't know, and most of them akan kayak, oh yaudah sini gue kasih tahu, biasanya kan kayak gitu. Nah, jadi udah, terus dia langsung kayak, oh yaudah gue hard vouch aja buat lo. Ntar gue cariin co-promotor, pokoknya ya udah gitu. Terus abis itu dia nanya, lo fundingnya rencananya gimana? Gitu. So the same as Wika, kayak funding tuh penting banget. Terus gue bilang, iya gue lagi apply LPDP. BTW di AU, most people know what LPDP is, jadi kayak easy, nggak usah jelasin apa. Jadi kayak ya gue lagi apply LPDP, gue lagi apply Australia Awards at the time. Terus dia kayak, oh ya udah, oke. BTW lo cobain juga tuh beasiswa kampus gitu.
Terus gue bilang kayak, oh oke, itu apply-nya gimana gitu. Terus ya gue bisa baca sendiri sih, tapi kayak apply-nya gimana gitu. Terus dia bilang ikutin aja gitu. Jadi gue ikutin nih. Nah terus beasiswa ini literally cuma gini, do you want to be considered as awardee for bla 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 scholarship? Centang, udah. LPDP, AS, tulis esai, ya kan? Interview gitu kan. Ini kayak, do you want to be considered? Gitu. And who would have known? Itu yang gue dapat. Jadi tujuan Ines untuk ngasih Spite tuh, kalau misalkan nggak tahu ya, kalau gue nih, kan gue udah denger nih sebenarnya drama detailnya si Ines. Kalau gue dengerin jadi orang yang ngebuat dia Spite, itu gue bakal kayak se gaje itu guys kadang-kadang. Emang kayak gimana ya? Kalau dari gue sih, yang gue ambil dari drama ini adalah kayak ya kerja keras gak akan menginikan hasil. Sama kayak kadang kayak lo bisa minta sama God, Allah, Tuhan manapun yang kalian punya atau bahkan gak punya, itu kayak apa ya? Lo bisa minta, tapi ntar yang dikasih tuh better, I guess. Iya, caranya, cara lain gitu. Have faith lah intinya, karena pasti ada Have jalan. faith, itu betul. Kayak apa ya? I think both of us could say that starting our PhD is just like pas kemarin pas kita lagi ngerasain starting our PhD phase, itu tuh berasa berat banget gitu kan. Tapi sekarang pas kita udah lagi membaca buku PhD kayak, tapi kemarin parameternya jelas gitu loh. Sekarang ini parameternya gak tahu apa. Iya. Proposal riset yang ngebuat aku diterima sekarang udah nggak tahu, udah nggak jelas karena udah beda banget, udah nggak gitu lagi. Ya masih sama at heart, tapi udah bukan yang dulu lagi. Because untuk orang-orang yang baru mau mulai PhD-nya, mau PhD atau kayak melihat PhD di jauh sana gitu, kayaknya mau tapi belum sampai sana, kayaknya mau Kak tapi aku masih SMA misalnya kayak gitu ya. Could be, gak tau juga kan, maksudnya True. has like 6 PhDs under his name and you wanna be just like Tony Stark and then you have to get your first PhD ya. Kayak this podcast is also for you. Kayak as a concluding remark, mungkin kita apa ya, sharing dikit the direction of where our podcast is going to go dari sini. Kayak dari kita berdua sih sebenarnya kita nggak tahu ini bakal kemana. We just want to rant. Kita butuh untuk kayak getting it out, you know, because kita kerja sendiri. Kayak kalaupun kita curhat sama orangnya nggak ngerti. So as much as I tell Ines a lot of things, and Ines tell me a lot of things, there are also things that we can't understand to each other, and we just want to find it out. And this is it. Mana tahu drama romance denger dan kayak gue tahu tuh Nes, kayak maybe bisa mengurangi kepenatan kita dan mungkin kepenatannya drama romance juga gitu. So apalagi Wik, apa direction dari podcast ini menurut lo? Ya sebenarnya basically ranting sih, dan gue nggak tahu ya kalau misalkan soal Ines, gue nggak tahu kalau Ines, tapi gue seneng banget karena tadi ya gue seneng banget ngebuat sharing my joy of I don't know success or knowledge ketika, jadi ya kalau misalkan juga mau ngobrol soal Wik atau Nes, gue belum tahu nih gue bakal S3 atau enggak, atau kayak ya bantuin dong gue ada bikin nih emailnya tapi gue nggak yakin nih, oke nggak ya buat dikirim. Itu juga ya bisa kok gitu ya, mungkin nggak eksklusif untuk kita berdua doang, tapi we might get you someone who could actually help you on that gitu. Dan mungkin bahkan sesimpel cuman boost your confidence aja, nggak perlu kita berdua kayak ngajarin kayak this is what is right and wrong, karena it's basically it doesn't exist. Tapi kita bisa boost your confidence dengan bilang bahwa ini oke kok, atau kayak
you might want to change that a bit or the sort. So BTW, we can do out that. of this AU and L duo, Wika is like the kinder one. Kayak pada dasarnya gitu ya, gue tuh kalau lagi nge-review orang bisa brutal banget. Jadi kayak, I mean, if you want to get results, in my opinion, that's like the best way you can do it. Tapi kayak for discussion's sake, soalnya di dunia akademis tuh banyak banget kayak konsultan gak sih, Wik? Misalnya kayak ini apa namanya, bimbingan beasiswa, bimbingan SAA. Yeah. I use them loh, kayak to proofread my essays, dan kayak I think it worked. Cuma in my case, gue waktu itu ngerasanya kayak, wouldn't it be nice if I could just reach someone who would do it for me for free? Kayak like as a friend gitu. Yeah. That's exactly my point. Jadi bukan kayak kita ngebuka jasa, gue nggak mau, karena gue juga bakal memperhatikan availability gue tentunya. Cuman kayak if you need someone to talk to and like as a friend, of course, where we could do that because that's what karena ultimately kita juga mau make friends lah dengan Indeed. Betul banget. Okay, so I guess that's it for this episode. Jangan lupa follow Instagram kita di au.nl_phdrama. Terus Instagram aku di @irnasyaach, IRNASYACH, sama Instagramnya Wika di WikaMF @WikaMF. Iya. Jadi, okay, I guess we'll see you later. See you in the next episode. Thank you for listening to us. Bye-bye. Bye.